Somber notes persist in this sacred trace. Jumpa lagi, kali ini kita akan menelusuri salah satu bab paling menarik dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Sebuah pasukan elit yang namanya menggema hingga pelosok dunia, Janissary. Pasukan ini bukan sekedar prajurit biasa, mereka adalah ujung tombak kekuatan militer Ottoman, memainkan peranan penting dalam berbagai penaklukan besar dan membentuk peta dunia. Namun di balik kejadian itu ada kisah intrik, loyalitas, dan kehancuran yang mengakhiri kiprah mereka di medan perang. Apa sebenarnya yang membuat Janissary begitu hebat? Bagaimana mereka dibentuk dan apa yang menyebabkan kejatuhan mereka? Mari kita telusuri lebih dalam tentang pasukan yang menjadi simbol kejayaan sekaligus peringatan akan bahaya ambisi dan kekuasaan. Yuk kita mulai. Asal mula terbentuknya Korps Janissary diperkirakan terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Orhan tahun 1323 sampai 1362 dan Wazir Alaeddin yang membuat fondasi dari berdirinya pasukan Janissary. Kemudian pembentukan dan penyempurnaan dari Janissary dilakukan pada masa kepemimpinan Sultan Murad I yang berkuasa pada tahun 1362 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Sultan Murad I, Wazir Kandarli Kara Khalil Khaireddin Pasha mengusulkan untuk membentuk kelompok pasukan elit yang direkrut berdasarkan sistem Devshirme, sebuah sistem dengan cara merekrut anak-anak berlatar belakang Kristen dari wilayah Balkan untuk dijadikan pasukan. Nama Janissary diambil dari kalimat bahasa Turki Utsmaniyah, yaitu Yaniçeri. Ada Yeni berarti baru dan Seri berarti prajurit, sehingga dengan demikian Janissary secara harfiah dapat diartikan sebagai pasukan baru. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa perekrutan Janissary dilakukan dengan sistem Devshirme atau biasa disebut dengan pajak darah. Anak laki-laki di berbagai wilayah Balkan seperti Albania, Bulgaria, Yunani, Hungaria, Kroasia, dan Serbia berlatar belakang non-muslim diadopsi dan dipungut untuk dijadikan pasukan yang berdisiplin tinggi. Pertama-tama anak-anak tersebut diadopsi dan disunatkan, kemudian dimualafkan. Selanjutnya mereka akan diajarkan bahasa Turki, pemahaman agama Islam, serta budaya masyarakat Ottoman. Setelah melewati tahap itu, para calon Janissary akan mulai diseleksi berdasar bakat dan dilatih sesuai dengan bidangnya, seperti memanah, menembak, bertarung, ahli artileri, ahli agama, pengrajin, dan berbagai keahlian lainnya. Dalam pelatihannya, seorang Janissary dilatih dan dididik di bawah disiplin militer yang sangat tinggi. Aturan-aturan yang menyertai Janissary pun terbilang berat. Janissary dilarang menikah hingga umur 40 tahun. Mereka juga harus mempraktekkan religiusitas secara penuh dan berusaha meninggalkan segala kenikmatan duniawi. Selama hidupnya, Janissary harus terus menjalani pelatihan dan disiplin yang ketat. Janissary bertuntut untuk bereksperimen dengan berbagai bentuk-bentuk baru taktik di medan perang. Janissary harus berkomitmen kuat dalam menjaga serta melindungi sultan dan tahtanya. Janissary juga diajarkan untuk mengikuti ajaran sekte Bektashi dari Darwish Haji Bektash-Veli yang menjadi ajaran pokok dari pasukan Janissary. Dari segi perlengkapan dan kesenjataan, seorang Janissary dilengkapi dengan berbagai senjata tajam dan senjata api. Umumnya Janissary disediakan dengan pedang pendek yang disebut dengan yatagan, senjata yang juga menjadi simbol Janissary. Selain itu, Janissary dilengkapi dengan kapak, tombak, belati, tongkat, dan kilik pedang dengan bilah yang lengkung. Untuk senjata jarak jauh, Janissary dilengkapi dengan busur dan anak panah. Senapan juga menjadi bagian senjata Janissary yang paling penting. Beberapa Janissary juga banyak menggunakan berian tangan. Janissary juga dikenal dengan seragam uniknya. Janissary mengenakan khusus yang disebut sebagai topi. Topi ini juga memiliki tempat penahan di depan yang disebut kasiklik.
Penaklukan kota Konstantinopel pada tahun 1493 oleh Sultan Mehmed II atau dikenal dengan nama Fatih Sultan Mehmed menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Kesultanan Ottoman. Dalam peristiwa tersebut tercatat pasukan Janissary juga memainkan peranan penting dalam kemenangan pasukan Ottoman. Mereka mengerahkan sekitar 5.000 sampai 10.000 pasukan Janissary dalam pengepungan Konstantinopel. Tak hanya berperan dalam penaklukan Konstantinopel, Janissary juga sangat berperan dalam ekspansi Kesultanan Ottoman lainnya, melawan Kesultanan Mamluk yang berakhir dengan kemenangan Ottoman. Selain itu, Janissary juga mewarnai ekspansi Ottoman ke benua Eropa. Tercatat, Janissary sangat berperan di dalam beberapa pertempuran antara Ottoman dan kerajaan Eropa, termasuk ekspansi Ottoman ke Hungaria dan Austria. Janissary diketahui juga berperan aktif dalam berbagai pertempuran dan pengepungan, seperti pengepungan Vienna, Perang Kreta, Perang Kaldirin, Perang Malta, pertempuran Mohacs, dan berbagai perang lainnya. Dengan kekuatan dan prestise yang semakin dominan di abad ke-17, Janissary mulai melakukan tindakan yang mengarah kepada pemberontakan dan perlawanan terhadap otoritas sultan dan istana. Aturan-aturan yang sebelumnya mengekang dan membentuk Janissary satu persatu mulai dihilangkan. Sultan yang mencoba melawan pun banyak yang menjadi korban kudeta oleh Janissary, seperti Sultan Osman II, Sultan Ahmed III, dan Sultan Selim III yang ditumbangkan oleh Janissary. Namun pada akhirnya Sultan Mahmud II mulai sadar akan penyalahgunaan kekuatan oleh Janissary dan memulai strategi dengan penghapusan Korps Janissary sampai terjadinya peristiwa yang disebut dengan nama Fakar Ihairie pada 15 Juni 1826. Seluruh pemberontak di Janissary berhasil dipadamkan dan sekitar 6.000 Janissary berhasil dieksekusi mati. Sejak saat itu, pasukan Janissary yang melegenda secara resmi dibubarkan dan hilang dalam tubuh kemiliteran Ottoman. Sekian, terima kasih.